Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu kam yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bab yang baru, babul taubati, bab tentang taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Al-Fawaid. Dalam kitab beliau, Ibnu Qayyim mengatakan alamati sya'adah, tanda-tanda orang mendapatkan kebahagiaan, tanda-tanda atau ciri-ciri bahagia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, min alamati sya'adah wal falah, tanda kebahagiaan dan keberuntungan, innal abda kullama zada fi ilmihi. Yang pertama, apabila seorang hamba ketika bertambah ilmunya, zida fi tawadhu'ihi, maka akan bertambah tawadhu'nya, wa rahmatihi, bertambah kasih sayangnya, wa khaufihi, bertambah rasa takutnya, wa hadarihi, bertambah kewaspadaannya. Wa kullama zida fi umrihi, apabila seorang hamba ini bertambah umurnya, naqasa min hirsihi, maka hendaknya berkuranglah ambisinya terhadap dunia. Semakin bertambah umurnya, maka seyogianya orang yang memiliki kebahagiaan, mendapatkan tanda kebahagiaan, bertambah umur, berkurang ambisinya. Wa kullama zida fi malihi, apabila bertambah hartanya, zida fi sikhanihi, maka bertambah kedermawanannya, wa badlihi, bertambah mungkin rasa pengorbanannya. Wa kullama zida fi qatrihi wa jahihi, apabila bertambah mungkin kemuliaannya, kedudukannya, zida fi qurbatin nas, maka hendaknya dia dekat dengan para manusia, dekat dengan sesamanya, wa qada'i hawaijihim, dan hendaknya dia membantu menunaikan hajat-hajat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, wa tawaddu'a lahum, dan hendaknya dia bertawadhu kepada mereka. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita ucapkan di sini perkataan Ibnu Qayyim, kemudian perkataan Imam Nawawi tentang taubat. Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli danbin. Tobat itu wajib atas tiap dosa. Tobat itu dari kata tabayatubu, artinya roja'a. Apa itu roja'a? Roja'a artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Fa in kanat ma'siyatun baina 'abdi wa baina Allah ta'ala. Apabila kemaksiatan itu antara dia dengan Allah,
Maka cara tobatnya ada 3. Pertama adalah an yuqli'a anil maksiyah, berlepas diri dari maksiat. Yang kedua, an yandama ala fi'liha. Yang kedua, hendaknya dia menyesali tentang perbuatan yang dia kerjakan. Wasalisu, yang ketiga, an yanzima an la ya'uda ilaihima abadan. Syarat tobat yang ketiga, tobatan nasuha, adalah dia punya tekad untuk tidak mengulangi selamanya. Maka syarat tobat kepada Allah, maksiat kepada Allah, syaratnya 3. Yang pertama adalah dia berlepas diri dari dosa itu. Yang kedua adalah an-nadam, penyesalan. Yang ketiga adalah dia punya tekad, kemauan untuk tidak mengulangi selamanya. Hadis salasah wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Fa in kanat, apabila tobat ini tata'allaqa bi adamiyin fasarutuha arba'atun. Tapi kalau apabila dosa berkenaan dengan anak Adam, maka syaratnya 4. 3 yang tadi saya sampaikan, yang 1 adalah tambahan. Apa yang 1? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Hendaknya dia meminta maaf atau dia memohon ampun atas perbuatan kepada orang lain. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Tapi kalau dosa dengan anak manusia ini berkenaan dengan harta benda, berkenaan dengan harta, cara tobatnya adalah raddahu ilaihi, dengan cara mengembalikan. Maka hari ini banyak sekali kejadian orang yang merampas hak orang lain karena dia punya kekuatan, karena dia punya mungkin kedudukan. Kadang-kadang ada sertifikat namanya 2. Kemarin kejadian di Secang, ya, orang sudah punya tanah 3000 meter di Tanduran, ya, sertifikat, ternyata ada orang yang mengklaim bahwa tanah yang dia miliki ini juga miliknya, dengan dia menunjukkan sertifikatnya lebih tua usianya daripada sertifikat yang dia miliki. Makanya oleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara tobat ketika kita mengambil harta milik orang lain? Radduhu ilaihi, hendaknya dikembalikan. Maka perlu kita mengingat-ingat, apakah pernah kita merampas hak orang lain? Mungkin ketika kita dulu sekolah SMA, makan gorengan 5 ngomongnya 2, ya. Maka mari kita mencari ahli warisnya. Kalau sudah meninggal, ya keluarganya. Kalau tidak ada, ya kita sedekah atas nama orang yang pernah kita ambil haknya. Wa in kanat hadda qadaf wa nahwuhu maktubun minhu atolaba afwan wa in kana ghibah istahallahu minha. Tapi kalau berkenaan dengan kehormatan orang, contohnya ada seorang muslimah baik-baik dituduh berbuat zina, maka dalam Islam disebut qadaf. Maka Islam itu menjaga 5 dururah, ya, dururatul khamsah, 5 asas yang dijaga di dalam Islam. Yang pertama, Islam muhafadzatu ala nafsi, Islam menjaga jiwa. Orang yang membunuh di dalam Islam yang tidak sengaja membayar diat 100 onta. 1 onta mungkin 5 miliar, ya 50 juta ya kali 100. Itu yang sengaja.
Yang syibhul amdin, yang tidak sengaja, yang setengah sengaja, contohnya nembak babi hutan kena petani, ini setengah sengaja. Berapa hadnya di dalam Islam? Dia bertobat kepada Allah dan membayar diat. Berapa diatnya? Diatnya adalah membayar 100 ekor onta yang 40 bunting. Tapi dia harus bayar kafarah lagi, Pak. Kafarahnya berapa? Berpuasa syahraini mutatabi'aini, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan 40 orang miskin, ya. 80 orang miskin, ya, ini ya. Tapi kalau membunuh dengan sengaja bisa dikisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ini Islam menjaga jiwa. Yang kedua, Islam itu muhafadzatu alal akli. Islam menjaga akal dengan ditegakkan hukum had. Peminum khamr dijilid, dipukul sampai 100 kali. Kalau ketahuan mabuk, itu karena Islam menjaga akal. Karena minuman keras, khamr, semua yang menghilangkan akal ini di dalam Islam dijaga, dihukum. Yang ketiga, muhafadzatul alal mal. Islam menjaga harta. Orang yang mencuri melebihi nisab. Nisabnya adalah rabu dinarin, 1/4 dinar. Mencuri di atas nilai 1 juta. Karena 1 dinar itu 4,2 gram emas. Kalau 1 gram emas itu 1.400.000. Berarti mencuri senilai 1 juta lebih dengan bukan karena terpaksa, mungkin karena dia lapar dan yang lainnya. Dia terkena had, ya, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Kalau kasus korupsi 450 miliar ya lebih daripada 1/4 dinar, ya, lebih. Ya, yang keempat, Islam itu muhafadzatu ala nasl. Islam menjaga keturunan. Maka ada hukum rajam itu karena Islam menjaga keturunan, menjaga nasab. Yang kelima, Islam itu muhafadzatu, ya, alal karomah, menjaga kehormatan, menjaga martabat harga diri. Ketika ada seorang yang menuduh seorang muslimah berzina, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dijilid sama nina jaldah. Dia dicambuk 80 kali. Ini dalam kasus di zaman Nabi, kasus hadisul ifki. Ketika perang Bani Mustalik atau perang Al-Murisi, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Nabi berperang. Ketika pasukan mau pulang, Aisyah radhiyallahu anha ini buang hajat. Karena Aisyah ini orangnya tidak gemuk, ringan, yang membawa sekeduk, ya, sekeduk, ya, tenda, membawa kayak Pak Dirman itu, Pak, tandu, ya, membawa tandu. Yang mentandu Aisyah itu tidak sadar kalau Aisyah itu ketinggalan. Maka pasukan yang menyapu terakhir adalah Sofwan bin Mu'attal. Maka Sofwan kaget, ternyata Aisyah masih di situ, ya, ketinggalan. Maka Sofwan bin Mu'attal meminta Aisyah naik di ontanya dan Sofwan berjalan dengan menggiring, ya, menuntun ontanya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kota Madinah, orang-orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini mengatakan, membuat berita isu bahwa Aisyah radhiyallahu anha
berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Maka turunlah ayat di dalam surat An-Nur tentang kebersihan Aisyah radhiyallahu anha. Maka orang-orang yang menuduh itu, yang dijilid ada 3 orang sahabat. Pertama adalah Hasan bin Sabit, penyair Nabi yang termakan berita hoak, ya. Ini beliau kena jilid. Yang kedua sahabat mulia Mistah, sahabat yang juga pernah ikut perang Badar. Yang ketiga adalah istrinya sahabat mulia Mus'ab bin Umair, namanya Hamnah binti Jahsin. Maka syarat tobat mereka dengan cara dihukum had, dijilid 80 kali. Karena Islam itu menjaga kehormatan. Saksinya harus 4. Kalau cuma 3 yang lapor kena hukuman. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kanat hadda qadaf wa nahwihi wa makanahu minhu ay talaba afwahu. Pertama, hukuman bagi orang yang merusak kehormatan orang lain dengan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Pertama, minta maaf. Yang kedua, ditegakkan hukum had. Wa in kana ghibatan istahalahu minha. Tapi kalau yang ketiga tentang ghibah, bagaimana cara tobat dengan kita menggibah orang? Para ulama menerangkan cara bertobatnya. Kalau yang digibah itu ternyata dengar atau mendapatkan laporan bahwa kita yang menggibah orangnya, kita tolabul afwah, meminta maaf kepadanya supaya menghalalkan dosa ini, minta maaf. Tetapi kalau yang digibah itu tidak dengar, bahwa tidak dengar, pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, kita tidak meminta maaf di depannya, tetapi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji orang itu di tempat di mana kita menggibah dirinya, membersihkan namanya. Khawatir kalau kita malah minta maaf kepadanya, terjadi mungkin salah paham, memperkeruh suasana. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yajibu ayatuba min jamid dunub fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Maka Imam Nawawi menukilkan ayat di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka tobat itu untuk semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena ada kata-kata jami'an ayyuhal mu'minun, semua. Yang kedua, Imam Nawawi menukil di dalam surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabbmu, summa tubu ilaih, kemudian kalian bertobat kepadanya. Saya ingin bertanya, siapa yang menyuruh istighfar? Di dalam surat Hud ayat 3, yang menyuruh istighfar adalah Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabbmu, summa tubu ilaih, kemudian engkau bertobat kepada Allah. Maka dengan melihat ayat ini, para ulama membedakan antara istighfar dan tobat. Saya bertanya kepada jamaah yang hadir, Pak Muson ini ya, bedanya istighfar dengan tobat apa? Ini bedanya istighfar dengan tobat. Karena ayat jelas ya, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih.
Pripun Pak Ungson bedanya istighfar dengan tobat? Ya, bisa dibantu awal lagi loh ini. Google orang ngerti ya. Googling ya. Beda Pak. Kita lihat dari bahasa ya. Istighfar itu adalah tolabul maghfirah. Tolabul maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu siter. Siter itu apa? Penghalang ya. Penghalang ya, menutup aurat kita ya. Menutup, penghalang dari kita mendapatkan siksa neraka. Maka istighfar itu tolabul maghfirah. Artinya apa? Kita berdoa memohon ampun. Bisa jadi dia belum bertobat ya. Dia cuma berdoa mohon ampun. Sedangkan tobat ada syaratnya yang tadi saya katakan ya. Tobat itu dari kata tabayatubu yang artinya roja'a ilallah minad dunub. Kembali kepada Allah dari segala dosa. Kalau bertobat berarti dia tidak akan mengulangi. Ada rasa penyesalan. Sedangkan istighfar dia hanya mohon ampun. Bisa jadi dia masih berbuat dosa, masih bergelimang dosa, tapi lisannya dia memohon ampun. Maka tobat itu adalah istighfar yang paling sempurna, yang paling tinggi karena dia tidak akan mengulangi dosanya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, maka jelas istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Mohon ampunlah kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Maka tobat itu lebih tinggi daripada istighfar. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun surat An-Nasr di akhir penghujung usia Nabi, ketika ayat ini turun menjadi tanda bahwa ajal Nabi telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika ayat ini turun, Nabi banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak memohon ampun. Karena apa? Nabi sudah paripurna, Pak. Tugas beliau sudah selesai, beliau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah An-Nasr itu kan ayat ketiga adalah perintah Allah kepada nabinya untuk apa? Bertasbih, memuji Allah dan memohon ampun. Maka perlu diingat, semakin dekat waktu kita kepada Allah, perbanyaklah bertasbih, perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tugas kenabian sudah selesai. Nabi sudah paripurna. Nabi ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nabi itu pasti didatangi malaikat ketika selesai tugas mereka. Ketika Nabi didatangi malaikat, Nabi hanya diberi opsi dua, melanjutkan risalah ini atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan ternyata Nabi lebih memilih ila rafiqil a'la. Nabi lebih memilih kembali kepada teman yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau meninggal, telunjuknya telunjuk apa? Ke atas. Dan Nabi mengatakan kalimat akhir beliau illa rafiqil a'la. Illa rafiqil a'la. Rafiq itu artinya teman dekat, ya. Teman yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka pertanyaan, monggo. Karena kemarin beberapa kali tidak ada pertanyaan karena waktunya mepet, sudah adzan. Kalau ada kami persilakan. Insya Allah besok baru kita bacakan tentang
hadis-hadis yang berkaitan dengan kita, dengan bab tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten mboten ibu-ibu? Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan meminta maaf kepada orang yang tidak mungkin bertemu. Jadi jelas sekali Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Yang penting kita sudah berikhtiar, berusaha. Ketika sudah mentok tidak akan mungkin bertemu atau tidak akan mungkin dia memberikan maaf pada kita, ya kita mohon ampun Allah, mendoakan kebaikannya, kita beramal, bersedekah atas nama orang yang dulu pernah kita sakiti. Karena perlu dipahami, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai hambanya yang berbuat kebaikan, ya. Maka saya katakan Bapak Ibu-ibu, sholat taubat itu bukan syarat taubat, tapi cuma sunnah. Ketika orang tidak melaksanakan sholat taubat, dia tidak salah. Tapi kalau dia melaksanakan lebih baik, karena sholat itu kan bagian sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat foto-foto yang diliput, yang dimiliki hari ini, dikoleksi oleh Fadlizon. Hari-hari terakhir Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo, ya, sebelum dieksekusi mati di Pulau Seribu. Sebelum hari-hari dieksekusi itu, dia melaksanakan sholat taubat. Ya. Sholat taubat itu kan sholat 2 rakaat dengan niat dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan syarat taubat, cuma sunnah. Ya. Begitu pula sedekah, Pak. Al-Quran mengatakan khud, ya, disuruh mengambil, ya, sodakotan tutahhirukum, ya, ambillah dari mereka sedekah untuk mensucikan jiwa mereka. Sedekah ini juga bukan syarat bertobat, hanya itu adalah bagian dari amal soleh. Kalau ada orang bertobat kemudian dia sedekah, itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak sedekah, insya Allah tobatnya diterima, karena itu bukan syarat tobat. Syarat tobat kan cuma 3, Pak. Kalau berkenaan dosa kita kepada Allah, kalau berkenaan dosa kita kepada manusia, ditambah yang keempat, istihlal, yaitu menghalalkan. Kita mohon maaf kepadanya. Tidak ada syarat yang namanya sedekah. Tapi kalau ingin sedekah itu lebih baik, karena Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, kecuali dosa itu berkaitan dengan kafaroh. Contohnya, kita bersumpah dengan nama Allah, tetapi kita tidak memenuhi sumpah itu. Jika dia mengatakan, demi Allah besok aku mau berangkat ke Jogja, ternyata dia nggak berangkat, maka dia kena kafaratul yamin. 1, memerdekakan budak sudah nggak ada. Maka yang kedua, beralih yang kedua, yaitu apa? Puasa 3 hari. Puasa dia 3 hari, kok dia nggak mampu, diganti memberi makan 10 orang miskin. Itu berkaitan dengan kafarah. Sama dengan orang yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, membayar puasa syahroini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu memberi makan, ya, 40 orang miskin. Maka oleh yang
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berkaitan dengan kafaroh, ya ketika dia nggak bisa puasa diganti dengan memberi makan orang miskin. Tapi dengan selain kafaroh tidak ada syarat berkaitan dengan infak dan sedekah. Kalau dilaksanakan lebih baik, gitu ya. Kalau tidak juga tidak mengapa. Ada lagi Bapak Ibu-ibu, satu aja kalau ada. Enten boten? Oh, monggo, Pak Imam, monggo. Hitungan kalian satu hari di akhirat itu yang lebih tepat atau berapa tepat? 1000 tahun atau 50.000 tahun? Ya, 1000 tahun, Pak. Yang 50.000 tahun karena miqdaruhu khamsina alfasanah. Karena miqdaruhu khamsina alfasanah adalah ketika kita berada di padang mahsyar. Maka memang saya katakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang paling pendek. Mentok 100 tahun, lebih lah, mungkin ada yang lebih. Mentok mungkin 200 tahun lah Pak, kita kira 200 tahun, itu pun longko. Belum lagi alam barzah, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun juga kata nanti dibangkitkan dari alam kubur. Dari alam barzah kemudian ke alam ke padang mahsyar, ya, hari kebangkitan di mahsyar itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kita tinggal di padang mahsyar itu Pak 50.000 tahun. 50.000 tahun itu ketika di padang mahsyar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia berdiri menghadap Allah itu adalah 50.000 tahun, 50.000 tahun. Maka sehari di akhirat betul ke alfisanah 1000 tahun. Tapi tinggalnya kita nanti di padang mahsyar, Al-Quran mengatakan wa kana miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Maka hari kiamat itu dari kata koma yakumu, artinya apa? Berdiri, ya. Hari berdiri yang paling lama memang berdiri di mahsyar. Dan dengan memperingati hari kesaktian Pancasila mungkin berdiri cuma 2 jam itu sudah capek, ya. Di padang mahsyar kita menunggu kepastian itu 50.000 tahun, nanti baru melewati fase-fase akhirat yang lain. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena udah mendekati waktu isya, kurang 1 menit Pak. 1 menit. Kalau ada kesalahan karena kekurangan ilmu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana qulakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.